Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Praputra di channel Auto Garage pastinya. Dan pada video kali ini kita agak sedikit berbeda nih pembahasannya yang biasanya tentang mobil gitu ya. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas seputar motor. Nah, motornya ada di samping gue. Gue nggak akan review nih Vespa gitu ya, karena emang udah lama juga Vespanya. Dan kenapa ada Vespa di sini? Karena gue yang pengen gue bahas adalah tentang Vespa Matic. Jadi di sini banyak banget nih tentang fakta mitos seputar Vespa Matic. Nah, gue pengen bahas di video kali ini tentang bener nggak sih itu fakta dari Vespa Matic atau hanya sekedar mitos gitu ya. Nah, makanya apa aja fakta mitos dari Vespa Matic ini? Langsung aja simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang pertama tentang Vespa Matic, yaitu Vespa Matic itu terkenal sebagai motor yang getarnya luar biasa. Nah, ini adalah sebuah fakta atau mitos sih sebenarnya. Jadi, gue akan menjelaskan sih. Poin pertama ini itu adalah sebuah fakta, cuman Vespa sudah membenahinya. Jadi benar kalau Vespa Matic keluaran kayak di Vespa sebelah gue ini, yaitu keluaran tahun 2012, 2013, pokoknya yang sebelum iGet. Jadi kan sekarang ini kan Vespa Matic mesinnya itu udah menggunakan mesin terbaru yang mereka punya, yang mereka sebut dengan iGet. Nah, kalau belum iGet mesinnya itu biasanya terkenal dengan getarnya karena CVT-nya itu dulu katanya, ini nggak tahu benar atau tidak gitu ya, itu ada sedikit kesalahan dari pembuatannya. Ada beberapa tipe Vespa, khususnya Vespa LX gitu ya, itu yang getarnya luar biasa. Jadi kebanyakan ini udah jadi rahasia umum, apalagi bagi para pecinta Vespa Matic, kalau Vespa Matic itu khususnya yang tahun 2012, 2013 gitu ya, itu terkenal dengan getarnya. Jadi itu adalah sebuah fakta. Cuman kalau kita ngomongin sekarang, Vespa Matic yang udah menggunakan mesin iGet itu hanyalah sebuah mitos gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh Vespa getar atau CVT-nya yang udah nggak bener segala macam, itu hanyalah sebuah mitos. Karena memang sekarang Vespa sekarang yang udah mesinnya iGet itu semuanya udah halus mesinnya, nggak ada getar-getar lagi, CVT-nya juga udah bagus, udah menggunakan teknologi yang canggih juga, jadi mesinnya udah halus semuanya. Jadi itu adalah sebuah fakta benar, tapi khusus di tahun pembuatan Vespa 2012-2013. Kecuali yang 2017 ke atas atau Vespa iGet sekarang itu semuanya sudah halus. Nah, sekarang kita masuk ke fakta atau mitos yang kedua, yaitu tentang tali rem dari Vespa Matic atau pengereman, khususnya pengereman rem belakang dari Vespa Matic. Banyak banget yang membicarakan tentang pengereman belakang atau tali rem belakang dari Vespa Matic itu. Banyak yang bilang keras, atau banyak yang komplain kalau sering macet padahal kondisinya baru beli gitu ya. Jadi kampas remnya pasti belum habis, masih bagus, tapi kok sering macet rem belakangnya. Bahkan kalau yang udah lama menggunakan Vespa Matic ini, itu masih banyak juga yang komplain kalau kok keras gitu ya, nggak halus ngeremnya segala macam. Itu adalah sebuah fakta atau mitos sih. Nah, yang kedua ini, poin kedua yang berhubungan dengan rem belakang, ini adalah sebuah fakta lagi. Jadi fakta yang kedua ini adalah sebuah kekurangan. Jadi bisa dibilang salah satu kekurangan dari Vespa Matic, yaitu remnya yang bisa terbilang agak keras, agak kurang halus, atau bahkan sering macet di beberapa unit Vespa Matic. Nah, hal ini terjadi karena memang ada rem khususnya rem belakang itu yang beberapa unit tidak pas dengan kabel remnya dengan diameter rem tromol belakangnya ini, sehingga menyebabkan agak sedikit keras kalau kita ingin menggunakan rem belakang. Bahkan ada beberapa unit yang suka kadang macet kalau ketika ngerem belakang. Nah, hal ini akhirnya dilakukan kepada semua pemilik Vespa, itu diwajibkan untuk selalu ngecek secara rutin. Ketika servis, misalnya servis berkala, itu juga harus selalu dicek rem belakangnya masih dengan kondisi yang prima atau enggak. Karena memang ya, kita tahu ya, apalagi ini rem belakang, pasti kita sering menggunakan rem belakang ketika kita menggunakan Vespa Matic kita ini. Jadi dirasa kita harus benar-benar selalu waspada, karena ini adalah sebuah fakta nih. Kalau misalkan rem belakang Vespa itu sering macet ataupun agak keras gitu, makanya harus selalu dicek kondisinya masih bagus atau enggak, karena agak sedikit fatal ya, bahaya banget kalau misalkan remnya tidak dalam kondisi yang prima. Oke kawan Nugget, kita masuk ke poin yang ketiga. Ini fakta atau mitos nih. Jadi poin nomor 3 ini adalah kalau kunci Vespa Matic kita hilang, apakah kita bisa membuatnya lagi atau menduplikat dari kunci Vespa kita yang hilang ini di tempat duplikat kunci biasa.
Itu fakta atau mitos? Bisa atau enggak? Ini adalah sebuah fakta. Kalau misalkan kunci kita hilang, lalu kita pengen duplikat kunci kita di tempat yang bukan spesialis Vespa, ini tidak akan bisa dilakukan oleh mereka gitu. Karena apa? Karena memang faktanya dari kunci Vespa itu ada sebuah chip di dalam kuncinya yang berhubungan dengan immobilizer yang ada di setiap unit Vespa, sehingga kalau misalkan kunci kita hilang, itu kita harus mau nggak mau harus datang ke Vespanya langsung. Jadi ke bengkel resmi Vespanya, bukan ke bengkel-bengkel duplikat kunci yang biasa kita temukan di bengkel-bengkel umum gitu ya. Karena itu tidak menjual chipnya. Karena itu tadi, kalau misalkan kuncinya hilang, kita juga otomatis harus membuat chip yang barunya lagi yang berhubungan dengan immobilizer-nya. Jadi semuanya dikalkulasi ulang dari chip yang ditanam di unit Vespanya dan juga langsung dikoneksikan ke chip yang ada di kuncinya yang barunya nanti gitu. Karena memang kalau misalkan nggak ada chipnya, otomatis walaupun kuncinya benar, tapi nggak ada chipnya, itu Vespa ini tidak akan menyala. Jadi salah satu keunggulan dari Vespa Matic adalah karena terdapat chip di dalam Vespa ini yang berhubungan dengan immobilizer-nya yang dikoneksikan ke kuncinya, sehingga kalau barang itu hilang atau ada yang berniat jahat, orang-orang berniat jahat bisa membobol kuncinya, tapi dia tidak akan bisa menstarter Vespa ini karena tidak ada chipnya. Jadi mereka tidak bisa menerima kodenya sehingga motornya ini tidak menyala. Itu dia. Fakta yang ketiga adalah benar akan adanya kunci Vespa yang terdapat chip di dalamnya sehingga kita tidak bisa menduplikasi di tempat yang sembarangan. Otomatis harus langsung datang ke bengkel resmi Piaggio atau Vespanya itu untuk menduplikat kunci yang barunya nanti. Oke, lanjut ke nongkit. Poin keempat, fakta atau mitos. Poin keempatnya adalah banyak yang bilang Vespa Matic itu kalah irit dengan motor-motor Matic lainnya. Jadi bisa dibilang Vespa Matic ini agak sedikit boros dibandingkan kalau misalkan kita sandingkan dengan motor-motor Matic lainnya gitu ya, seperti Vario, seperti Aerox misalkan, atau Honda PCX, NMAX. Pokoknya motor-motor Matic lainnya gitu ya, yang mereka terkenal dengan iritnya banget. Nah, ini katanya ini lebih boros ketimbang mereka semua. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mitos, karena memang faktanya Vespa Matic itu juga terkenal dengan keiritan bahan bakarnya. Jadi apalagi yang mesin-mesin baru yang kayak tadi gue bilang, kalau misalkan keluaran tahun 2016, 2017, Vespa Matic yang udah menggunakan mesin iGate itu udah terkenal banget irit bahan bakarnya. Jadi bisa dijadikan salah satu pilihan kalau kalian pengen motor Matic yang irit bahan bakar, yaitu salah satu pilihannya Vespa Matic. Karena memang Vespa Matic ini juga nggak kalah irit dengan motor-motor Matic lainnya seperti Honda PCX, NMAX, atau misalkan Vario dan lain sebagainya. Karena iya dia sama-sama irit ya. Contoh aja nih yang ada di sebelah gue ini aja belum yang menggunakan mesin iGate. Dia masih mesin yang lama gitu ya, yang keluaran tahun 2013. Dia ini mempunyai keiritan bahan bakar yang luar biasa. Dia aja di dalam kota bisa sampai 1:30. Bahkan kalau luar kota mungkin bisa lebih dari 1:30 km per liter itu tadi. Jadi menurut gua, kalau yang mesin iGate-nya bahkan bisa lebih dari 1:30 itu tadi. Jadi bisa dibilang motor ini nggak kalah iritnya dengan motor-motor Matic lainnya. Jadi Vespa Matic itu agak sedikit boros, itu hanyalah sebuah mitos. Oke guys, kita masuk ke fakta mitos yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang servisnya mahal. Biaya servis atau perawatannya itu lebih mahal ketimbang motor-motor Matic atau bahkan motor bebek lainnya. Vespa ini terkenal sehingga banyak yang mempertimbangkan, aduh kalau gue beli Vespa kayaknya perawatannya mahal deh, terus ribet deh. Itu ternyata hanyalah sebuah mitos. Karena memang faktanya, biaya perawatan atau kalau kita melakukan sebuah servis pada Vespa Matic kita, ini sebenarnya bisa dibilang sama aja, harganya nggak jauh beda ketimbang dengan motor-motor bebek atau fokusnya ke motor Matic lainnya. Sama aja kayak motor Honda, motor Yamaha yang sama-sama Matic gitu ya. Itu sama aja biaya servisnya nggak terlalu ketimplang yang jauh banget lebih mahal dengan motor-motor Matic lainnya. Jadi bisa dibilang itu hanyalah sebuah mitos kalau misalkan biaya servis atau perawatannya lebih mahal ketimbang motor-motor Matic lainnya. Tapi faktanya adalah kalau kalian punya Vespa Matic, kalian nggak bisa asal sembarangan ke bengkel motor. Karena nggak semua motor itu punya spare part Piaggio yang originalnya. Jadi faktanya adalah
kalian harus benar-benar langsung datang ke bengkel spesialis Vespa, atau kalau mau lebih terpercaya lagi, kalian langsung datang ke bengkel resmi Gio-nya, bengkel resmi Vespa-nya. Itu adalah sebuah faktanya. Tapi yang mitosnya untuk biaya servis, ya kalian sama aja layaknya dengan motor-motor Matic lainnya. Nggak mahal-mahal banget kok, biasa aja. Oke, kalau jadi cukup sekian 5 poin tentang fakta atau mitos dari Vespa Matic ini. Jadi buat kawan Ogit yang mungkin lagi nyari-nyari Vespa Matic atau lagi kepengen gitu ya, lagi mempertimbangkan, gue pengen beli Vespa Matic, kekurangan kelebihannya apa ya, terus fakta mitosnya segala macam itu tentang Vespa Matic apa ya, itu tadi gue udah sebutin ada 5 poin. Yang pertama, tentang mesin yang getar itu hanyalah sebuah mitos gitu ya. Lalu yang kedua, tadi gue ngebahas tentang tali remnya atau rem belakangnya yang keras segala macem, itu fakta bener, tapi itu bisa ditanggulangi dan itu bukan suatu hal yang sangat membahayakan. Tapi yang penting dengan catatan kalian harus secara rutin mengecek rem belakangnya. Lalu yang ketiga, tadi tentang kuncinya kalau hilang itu harus diduplikat di bengkel resmi Vespa-nya, itu adalah sebuah fakta. Lalu biaya servisnya yang mahal itu hanyalah sebuah mitos, tapi faktanya adalah kalian harus bengkelnya spesialis Vespa atau bengkel resmi Vespa. Dan yang terakhir, bahan bakarnya yang boros itu hanyalah sebuah mitos gitu ya. Jadi 5 poin tadi kalian bisa pertimbangkan bagi kalian kawan Ogit yang sedang mencari Vespa atau pengen beli Vespa gitu ya, karena itu semua udah mewakili dan bisa meyakinkan kawan Ogit semua untuk bisa pilih Vespa. Karena memang Vespa sendiri itu historinya banyak banget, apalagi ditambah dia menjadi Vespa yang banyak digemari para pecinta otomotif, khususnya pecinta roda 2, karena memang dari historinya yang panjang, lalu dia banyak sekali tipenya, banyak sekali pilihannya, ditambah dengan varian warna yang diberikan oleh Vespa itu banyak banget dan warnanya lucu-lucu. Jadi buat kawan Ogit langsung aja punya komentar atau tambahan insight-insight tentang mitos atau fakta tentang Vespa Matic, langsung aja diisi di kolom komentar. Dan cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka, klik sekali tombol like-nya dan klik 2 kali tombol unlike-nya, serta subscribe, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Dan juga follow Instagram kita di @autogarage.id. So guys, cukup sekian video kali ini. Gue Aditya Praputra, pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.